Hai semua, perkenalkan nama saya John Arizona. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Asal kota saya adalah dari kota Kediri. Hobi saya adalah fotografi, bermain game, dan mendengarkan musik. Di sini, saya akan menjelaskan berbagai hal, mulai dari kelebihan, pencapaian terbaik, alasan masuk Prodi Teknologi Informasi, harapan yang dicapai selama kuliah, cita-cita setelah lulus kuliah, strategi mencapai cita-cita, dan yang terakhir adalah materi yang telah saya pelajari di mata kuliah pengantar keilmuan komputer. Oke, yang pertama adalah kelebihan dan prestasi yang pernah saya raih. Saya memiliki kelebihan terbesar yaitu kemampuan berpikir kritis. Ini adalah kualitas yang sangat membantu saya dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang baik. Prestasi yang pernah saya raih adalah bisa masuk Prodi Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Selanjutnya adalah alasan saya masuk di program studi Teknologi Informasi. Jadi, saya memilih untuk masuk ke program studi Teknologi Informasi karena saya memiliki minat yang kuat dalam dunia teknologi dan komputasi. Sejak saya masih muda, saya telah tertarik pada cara komputer dan sistem informasi bekerja, dan bagaimana teknologi dapat mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Saya percaya bahwa dengan memahami dasar-dasar teknologi informasi, saya dapat berkontribusi menciptakan solusi inovatif untuk berbagai masalah di dunia nyata. Prodi ini memberikan kesempatan untuk mendalami berbagai aspek teknologi, mulai dari pemrograman hingga manajemen jaringan, yang akan membantu saya mengembangkan keterampilan yang relevan dalam era digital ini. Selain itu, saya yakin bahwa dengan kemajuan teknologi informasi, terdapat peluang karir yang luas dan beragam di berbagai sektor. Dan saya ingin mempersiapkan diri saya sebaik mungkin untuk meraih kesuksesan di masa depan dalam bidang ini. Ya, adalah harapan yang saya inginkan selama kuliah. Saya berencana untuk aktif mengikuti berbagai kompetisi, baik bersifat akademik maupun non-akademik. Lomba-lomba ini akan membantu saya memperoleh pengalaman berharga dan mengasah berbagai keterampilan yang diperlukan di dunia nyata. Untuk mencapai kesuksesan akademik, saya berkomitmen untuk memaksimalkan indeks prestasi kumulatif atau IPK saya. Cara saya adalah dengan belajar secara konsisten, mengerjakan latihan soal, memahami rencana pembelajaran semester atau RPS, dan membaca secara aktif. Saya memiliki tujuan yang tinggi untuk mencapai IPK 4, dan saya akan bekerja keras untuk meraihnya. Selain fokus pada prestasi akademik, saya juga ingin memperluas wawasan budaya dan pengalaman internasional. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Melalui program ini, saya akan belajar lebih dalam tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai negara lain sambil juga memperdalam kemampuan bahasa asing saya. Selanjutnya adalah cita-cita saya setelah lulus kuliah. Cita-cita saya setelah lulus kuliah adalah jadi pengembang AI. Ini AI. Ya, kalian nggak salah. Jadi, sejak saya memulai perjalanan saya di Fakultas Ilmu Komputer, ada salah satu tujuan yang menginspirasi langkah saya, yaitu menjadi seorang pengembang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai teknik dan pendekatan untuk membuat komputer dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Cita-cita ini berasal dari kekaguman saya terhadap potensi AI yang mengubah dunia serta keyakinan saya bahwa teknologi ini akan membentuk masa depan kita. Beberapa orang mungkin merasa waspada ya terhadap perkembangan AI karena kekhawatiran tentang dampaknya pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah uh, AI dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Menurut saya, AI tidak akan menggantikan pekerjaan manusia, tetapi AI akan membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah dan efisien. Selanjutnya adalah bagaimana cara saya untuk meraih cita-cita sebagai AI developer. Mencapai impian menjadi seorang AI developer membutuhkan persiapan dan usaha yang serius. Ini adalah langkah-langkah yang akan saya ambil untuk mencapai tujuan ini. Saya akan berpartisipasi aktif dengan proyek AI, baik secara individu maupun sebagai tim di sebuah komunitas. Ini akan membuat saya membangun portofolio yang mencerminkan kemampuan dan pencapaian saya di bidang AI. Kemudian ada sertifikasi AI profesional seperti Google Cloud AI atau Microsoft Certified Azure AI Engineer akan meningkatkan kredibilitas saya sebagai pengembang AI. Saya juga akan terhubung dengan komunitas AI, menghadiri konferensi, dan berkolaborasi dengan pakar AI. Ini akan membantu saya memperluas jaringan dan mendapatkan informasi berharga. Saya akan terus mengembangkan keterampilan teknis dalam pemrograman, memahami algoritma dan pemrosesan data, yang merupakan fondasi penting pengembangan AI. Saya akan mencari peluang kerja di perusahaan atau organisasi yang fokus pada pengembangan AI. Mendapatkan pengalaman praktis akan memungkinkan saya menerapkan pengetahuan dan keterampilan saya di lingkungan dunia nyata. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja sih yang telah saya pelajari selama setengah semester di mata kuliah pengantar keilmuan komputer. Baiklah, yang pertama itu ada peran algoritma dan sejarah computing. Materi ini memperkenalkan dasar-dasar algoritma.
yang merupakan langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah komputasi. Algoritma adalah dasar dari pemrograman. Materi ini juga melibatkan sejarah komputasi dari mesin hitung awal hingga komputer modern, mengenalkan tokoh-tokoh penting dan konsep-konsep teoritis. Yang kedua itu ada rumpun keilmuan prodi ya. Jadi setiap prodi itu terdapat keilmuannya masing-masing. Di sini saya mendapatkan pemahaman tentang prodi teknologi informasi seperti pemrograman, analisis data, keamanan informasi, desain web, dan manajemen proyek. Ini membantu saya memilih jalur studi yang akan saya minati. Sistem operasi. Jadi materi ini mencakup peran sistem operasi dalam mengelola sumber daya perangkat keras, memanajemen proses, memori, dan file. Saya di sini memahami sistem operasi yang populer seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Selanjutnya ada jaringan dan internet. Saya memahami dasar-dasar jaringan komputer dan internet, termasuk protokol, topologi jaringan, dan keamanan. Pemahaman tentang internet yang semakin terhubung sangat penting. Selanjutnya ada jaringan komputer. Materi ini lebih mendalam dengan topologi jaringan, perangkat jaringan, dan administrasi jaringan, termasuk pemecahan masalah dan keamanan. Yang terakhir di sini ada database. Jadi materi ini berkaitan dengan manajemen data, termasuk struktur database, bahasa SQL, desain database, dan pemrosesan transaksi. Materi-materi ini membentuk landasan yang penting bagi saya dalam memahami teknologi informasi. Saya belajar dasar-dasar algoritma, sejarah komputasi, rumpun keilmuan, sistem operasi, jaringan, jaringan komputer, dan database. Pemahaman ini akan saya terapkan dalam tugas dan proyek, membekali saya dengan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk karir di berbagai bidang teknologi informasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.